Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Martira dengan NIM F101224108. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dari bab 4 buku Semua Bisa Jadi MC Asal Tahu Caranya, karya Maya Rahmawati. Bab ini membahas secara khusus tentang MC untuk acara seni formal. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu acara seni formal. Acara seni formal adalah acara yang posisinya berada di tengah-tengah antara acara formal yang kaku dengan acara informal yang santai. Acara ini merupakan kegiatan yang serius dan perlu aturan yang jelas agar berlangsung lancar. Sebuah kegiatan yang dilaksanakan dengan nuansa serius namun tidak terlalu kaku. Contohnya seperti acara opening ceremony, seminar, pelantikan, workshop, atau kuliah online. Suasana dalam acara seni formal biasanya lebih santai dibanding acara formal. Bahasa yang digunakan tetap baik dan sopan, tetapi tetap memerlukan struktur dan profesionalisme. Karena itu, MC harus mampu menjaga keseimbangan, tidak kaku, namun juga tidak terlalu bebas. Seorang MC yang baik dalam acara seni formal tentu adalah MC yang sukses membangun suasana resmi dan hikmat, namun dengan penuh keramah tamahan. Nah, nuansa seperti inilah yang kita harus bangun. Lalu seperti apa tekniknya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dimulai dari suara. Untuk menghadirkan suara yang terdengar serius namun juga tetap ramah, harus tetap menggunakan suara rendah, yaitu suara bass atau alto. Dalam acara seni formal, seorang MC dianjurkan menggunakan apa yang disebut dengan smiling voice. Smiling voice adalah suara yang menghasilkan seolah-olah MC sedang tersenyum saat berbicara. Hasilnya suara terdengar ramah, hangat, dan menyenangkan, tetapi tetap jelas. Dengan smiling voice, audiens akan merasa lebih nyaman, seakan-akan MC menyambut mereka dengan penuh keramahan. Satu lagi, intonasi adalah kunci dari seorang MC. Sebagai MC, terutama di acara seni formal, kita harus menjaga intonasi bicara Anda tetap teratur, teratus, anggun, dan ramah. Yang kedua, sikap tubuh, postur dan gestur tubuh. Dalam buku dijelaskan, MC semi formal harus tampil elegan tapi rileks. Tetap rileks dan santai, lagi-lagi harus ramah. Untuk pria, berdiri dengan kaki selebar bahu, jangan membuka kaki terlalu lebar karena bisa membuat tampilan kurang enak untuk dilihat. Sementara wanita berdiri tegak dengan memajukan salah satu kaki ke depan. Postur tubuh harus tegap, wajah tetap tersenyum, dan gerakan tangan digunakan sepenuhnya, yaitu untuk menegaskan ucapan dan memberi penekanan. Hal ini penting karena postur yang baik akan menunjukkan kewibawaan MC, tetapi sikap rileks akan membuat audiens merasa dekat. Selanjutnya, seorang MC semi formal akan memegang cue card dan mikrofon. Peganglah cue card dengan tangan kiri dan mikrofon dengan tangan kanan. Lalu yang penting adalah harus tetap tersenyum, memberikan senyum terbaik selama acara berlangsung. Selanjutnya, jika memandu acara dengan partner atau pasangan, jangan lupa untuk sesekali menatap ke arahnya di saat dia sedang berbicara, agar terlihat ada koneksi yang padu di antara kalian. Terakhir, eye contact. Ini adalah hal yang perlu untuk didiskusikan, karena untuk acara formal, biasanya MC tidak menjadi pusat perhatian secara visual. Seringkali yang dipentingkan adalah suaranya saja. Jadi, untuk menghindari kesalahan saat Anda menjadi MC untuk acara formal, salah satu goals utamanya adalah untuk membangun suasana yang hangat dengan audiens. Maka, Anda harus berupaya mencuri-curi waktu untuk melihat audiens atau membangun eye contact dengan audiens. Artinya, jangan terus melihat ke keyboard saat Anda sedang berbicara. Namun di awal, tengah, ataupun ujung kalimat, pastikan Anda mengarahkan pandangan Anda kepada audiens. Pakaian untuk pemandu acara semi formal tentu
biasanya seperti setelan jas atau blazer. Namun bisa juga menggunakan batik, kebaya, atau baju daerah dan kostum lainnya sesuai dengan tema acara. Jika Anda menjadi seorang pemandu acara, jangan lupa juga untuk memperhatikan penampilan Anda bukan hanya dari pakaian saja. Anda bisa menggunakan hiasan atau make up agar wajah terlihat lebih cerah dan menawan. Selanjutnya, mari kita bahas hal terpenting yang akan membuat penampilan Anda lancar dan sukses, yaitu naskah. Untuk memandu acara semi formal, Anda memerlukan naskah yang telah disesuaikan dengan rundown atau susunan acara dan ditulis dalam cue card. Cue card adalah sebuah kartu atau contekan yang Anda buat untuk memudahkan Anda memandu jalannya acara. Setidaknya berisikan rundown, deskripsi acara, daftar tamu undangan, pengisi acara maupun sponsor. Jangan menganggap remeh seperti cue card tidak penting, nanti saja saya akan improvisasi, lebih bebas bicaranya. Jika berpikir demikian, sudah dapat dipastikan Anda akan gagal atau melakukan banyak kesalahan karena ketika menjadi MC, banyak hal-hal yang tidak boleh salah saat Anda sebutkan seperti nama-nama pejabat, nama acara, dan lain sebagainya. Semua harus akurat, maka dari itu persiapan dengan membuat cue card yang baik adalah kuncinya. Humor ringan. Dalam acara semi formal, MC diperbolehkan untuk menyelipkan humor singkat. Bentuknya bisa berupa pantun, gurauan sederhana, atau cerita pendek yang relevan. Tujuannya adalah untuk mencairkan suasana, membuat audiens lebih dekat, lebih rileks, dan menjaga perhatian tetap tertuju pada acara. Akan tetapi, buku ini menegaskan bahwa humor tidak boleh berlebihan, tidak boleh menyinggung pihak tertentu, dan tidak boleh keluar dari konteks acara. Mengenal audiens, ini adalah hal yang tidak kalah penting. Seorang MC harus mengetahui siapa yang menjadi audiensnya. Apakah mereka mahasiswa, pegawai, pejabat, atau masyarakat umum. Dengan memahami audiens, MC bisa menyesuaikan pilihan kata, gaya bahasa, serta cara berinteraksi. Misalnya, saat menghadapi mahasiswa, MC bisa menggunakan bahasa yang lebih segar dan dinamis. Namun jika audiensnya adalah pejabat atau tokoh masyarakat, maka bahasa harus lebih sopan dan resmi. Sebelum kita membahas apa saja yang harus ditulis di cue card, lebih lanjut mari kita bahas terlebih dahulu. Daftar tamu kehormatan, sponsor, dan media partner. Tamu kehormatan, sponsor, ataupun media partner adalah nama-nama yang harus kita sebutkan dengan benar. Jika salah akan berakibat fatal. Untuk itu, pastikan dalam cue card terdapat daftar lengkap tamu kehormatan, sponsor, maupun media partner. Jika perlu, Anda bisa tebalkan atau bold garis bawahi, bisa terlihat dengan jelas oleh Anda, dan untuk nama-nama orang penting, ini juga Anda wajib untuk berlatih beberapa kali untuk menyebutkannya dengan menggunakan bantuan cue card yang sudah jadi. Sehingga mata Anda nanti sudah nyaman untuk membaca semua tamu kehormatan tersebut dan Anda pun bisa menyebutkan dengan zero mistakes atau tanpa kesalahan sedikit pun. Selanjutnya, bagian penting dalam cue card adalah naskah pemandu